Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah sangat banyak disampaikan oleh Bung Roni dan Bung Magdir. Hal-hal yang saya kira semua kita penting untuk mengetahuinya dan sebagian besar kita juga sudah tahu. Tapi izinkan saya menambahkan beberapa hal saja. Saya terus terang sangat-sangat terkejut ya ketika dalam tayangan televisi, karena saya tidak hadir di gedung KPK pada hari ini, melihat Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenakan rompi oranye dan turun tangga ke bawah. Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya, karena proses pra-peradilan itu akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini. Kalau kemarin mahasiswa dari UI dan lain-lain mengatakan Indonesia gelap, saya kira saya ingin ya mengecho ya kembali pernyataan itu, bahwa Indonesia memasuki zaman-zaman yang gelap dalam penegakan hukum ya. Dan kasus Hasto yang seharusnya tidak terjadi, penahanan yang menurut saya merupakan pelanggaran hukum atau disrespect of the law, sikap tidak hormat KPK terhadap hukum, itu adalah pelanggaran yang sangat fundamental gitu. Tadi saudara Roni sudah mengatakan bahwa pra-peradilan yang sudah kita daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah ada nama hakim yang ditunjuk untuk mengadili itu akan dimulai pada tanggal 3 Maret ini. Dan itu sudah diketahui oleh umum. KPK juga sudah tahu. Kalaulah KPK comply dengan hukum, melaksanakan hukum itu sesuai ya dengan apa yang ditulis dalam ketentuan hukum itu sendiri, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan. KPK juga tidak boleh melakukan penahanan. Ya. Dunia melihat perkara ini. Kita semua melihat ya apa yang dilakukan oleh KPK. Jadi saudara-saudara, sikap disrespect of the law yang dilakukan oleh KPK ini tidak mendinginkan situasi. Tidak membuat kita percaya pada hukum. Justru sikap disrespect of the law dari KPK ini membuat kepercayaan kita terhadap hukum dan aparat penegak hukum termasuk KPK itu jatuh ke titik nadir. Dan betul-betul ya memalukan kita sebagai bangsa. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau KPK tidak tunduk pada hukum ya, tidak ada kesimpulan lain yang bisa dibuat selain mengatakan bahwa aroma politik sangat kental pada kasus Hasto Kristianto ini. Ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di gedung KPK, begitu banyak aparat kepolisian yang hadir, seolah-olah ini perkara kriminal, ya, kelas kakap teroris, ya. Dan menurut saya ini menunjukkan satu sikap yang berlebihan dari pihak kepolisian yang tidak perlu terjadi. Ya. Kalaulah pihak KPK lebih arif dan bijaksana, dia kan bisa menunggu 1 minggu. Proses peradilan itu sangat cepat, speedy trial 7 hari. Apa salahnya menunggu 1 minggu ketimbang melakukan pemeriksaan dan penahanan? Ya. Nah inilah saudara-saudara yang saya katakan sebagai satu sikap disrespect of the law itu. Saudara Hasto Kristianto punya hak hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum yang tersedia dalam hal ini pra-peradilan. Dan itu dia lakukan. Dia comply dengan hukum. Tetapi yang tidak comply terhadap hukum itu adalah KPK. Nah kalau saya mengajukan pertanyaan yang sifatnya hipotetis, ya, hypothetical, bagaimana nanti kalau putusan pra-peradilan itu mengabulkan permohonan kami? Karena pra-peradilan itu kan
adalah tempat kita untuk menguji, mentes keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Ketika pra-peradilan memutuskan, ya, menerima permohonan pra-peradilan kami, kan itu berarti penetapan tersangka itu tidak sah. Nah, hal-hal semacam ini kalau terjadi, kan KPK mempermalukan dirinya sendiri. Ini yang saya kira sih bisa kita lihat, ya, sebagai sikap tidak, ya, arif dan bijaksana, sikap disrespect for the law yang dilakukan oleh KPK ini. Jadi saudara-saudara, tidak salah kalau banyak yang mengatakan bahwa politisasi dalam kasus Hasto ini sangat kasat mata dan sangat berlebihan. Dan ini sudah menjadi sasaran tembak, ya. Jadi menurut saya ini bukan pendidikan hukum yang baik, ya, buat kita sebagai bangsa. Ini justru akan menimbulkan atau meningkatkan suhu politik, ya, yang seharusnya bisa kita hindarkan. Nah, inilah contoh dari sikap tidak dewasa, immature dari pihak KPK yang ingin menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan. Jadi arogansi kekuasaan itulah yang kita lihat dan dipertontonkan oleh KPK pada hari ini. Nah, ini bukan satu iklan yang bagus buat Indonesia sebagai negara hukum. Mudah-mudahan, ya, kita bisa memenangkan pra-peradilan, ya, karena kita yakin dan Hakul yakin bahwa tidak ada dasar hukum untuk menetapkan saudara Hasto sebagai tersangka. Mungkin itu saja sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Todung Mulia Lubis. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan.